menggunakan tool menggunakan tool yang kemarin, ya itu bisa ya dengan mode filtering, ya baik input, output maupun forward. Ya, tapi kalau yang ini yang TCP wrapper hanya bisa dengan mode input, ya hanya bisa mode masuk ke interface jaringan dari firewall server. Sedangkan output dan forward tidak didukung oleh firewall TCP wrapper ini. Jadi cuma input ya. Ya, jadi sama metodenya. Ya, jadi ada paket TCP atau UDP masuk ke interface jaringan. Ya, kemudian dilakukan proses filtering, pemeriksaan. Ya. Nah, ada dua keputusan sama dengan kemarin ya. Ya, ada Fireworks. Oke, ada dua keputusan, yaitu accept atau deny, ya, allow atau deny, diterima atau ditolak. Kalau yang kemarin kan diterima ditolak ada dua macam, ya refuse, ya atau reject, ya dan drop. Kalau yang ini cuma ada satu, nah, yaitu deny, gitu ya. Jadi ini lebih simpel daripada yang kemarin. Nah, untuk itu, ya tidak menggunakan tool apa-apa, ya hanya memanfaatkan konfigurasi di Linux. Ya, hanya memanfaatkan konfigurasi di Linux. Yaitu di konfigurasi ya, file ini. Ya, di etc host allow ya dan etc host deny. Jadi cuma di sini saja kita mengkonfigurasinya. Ya, jadi ini bawaannya Linux, ya kita tinggal ya menambahkan rule ya atau mengurangi rule yang ada di etc host allow dan etc host deny. Kalau saya masukkan di host allow itu artinya rule tersebut adalah rule yang di accept, yang diterima. Tetapi kalau saya masukkan ke host deny, ya maka rule tersebut yang kita tolak. Ya, langsung saja saya praktekkan. Ya, langsung saja. Ya. Nanti topologinya lebih sederhana, tidak seperti IP tables yang kemarin. Ya. Cuma butuh dua komputer. Ya, satu sebagai firewall server, satunya lagi sebagai user atau klien. Ya, ini saya aktifkan Debian. Ya, sebentar saya set dulu. Kemarin ada PC router. Ya, sekarang saya matikan dulu PC routernya. Ya, ini saya remove. Saya sisakan cuma satu. Saya kembalikan awal. Oke. Ya, kemudian komputer yang kedua, ya saya pasang, ya komputer yang kedua saya pasang Kali Linux 2022. Bentar saya cek dulu. Ya, saya pastikan not saja yang jalan, oke. Ya, oke. Sekarang udah jalan, ada dua. Ya, Debian saya fungsikan sebagai firewall server, sedangkan Kali Linux saya fungsikan sebagai user atau klien. Oke, saya login dulu. Halo, apakah bisa terlihat tampilan di komputer saya? Bisa ya? Ya, baik. Baik. Ya. Nanti kita coba dulu yang pertama, ya. Ini silakan nanti di introduksinya silakan dibaca, ya. Nah, ini sudah saya fungsikan telnetnya, SSH sudah berfungsi seperti kemarin. Ya, untuk itu saya pastikan dulu IP address maupun ya server yang jalan. Ini 138 ya. 138 ya. Kemudian saya pastikan localhost. Ya, di firewall server sudah aktif ya telnet, SSH, FTP. Ya, sebentar saya cek yang di klien ya. Saya masuk, oke. Ya. Kemudian nih saya pastikan IP address-nya, oke ya. Adalah ya, sudah 3 ya. Ya. Saya coba pin ke 138, oke, enggak ada masalah. Nah, sekarang ya kita masukkan rule. Ya.
langsung masuk ke langkah ya, masuk langkah kedua. Nih, langkah kedua. Ini tadi sudah saya cek ya. Langkah 2A, B, C sudah saya cek. Sekarang masuk ke langkah C. Ya, ini. Ini artinya saya masukkan ke ya etc host allow ya. Saya masukkan etc host allow. Ya, yang ini ya. Saya masukkan etc host allow telnet. Ya, telnet ya. 5011 ya, yang di komputer saya tadi ini kan 133 ya, ini kan 133 ya. Nah, sebelum bentar ini saya close dulu, oke. Ya, yang di sini ya. Ya, kita coba nih ya, etc host low. Ya, saya pakai nano etc host dot low. Nah, di sini tinggal saya aktifkan telnet. Ya, di sini. Ya. Ini sudah, ini saya aktifkan. Internet D ya 74133. Nah, oke ya. Nah, sebelum saya aktifkan ya, saya close dulu ya. Sebelum saya aktifkan, saya tes dulu. Ya, saya tes dulu telnet 138. Oke. User 1, user 1. Masuk ya. Masuk, exit. Nah, sekarang kalau saya aktifkan, nah ini. Saya aktifkan, tetapi IP-nya bukan IP-nya Linux, misalnya 134, bukan IP-nya ini. Ya, bukan IP-nya ini loh ya. Ya. Apakah bisa sekarang? Nah, sedangkan untuk IP yang lain saya deny. Jadi yang saya perbolehkan adalah 134. Yang lain saya deny. Ya, saya Ctrl X, yes. Oke. Nah, sekarang apakah IP ya IP 133 ini apakah sekarang bisa telnet dia? Apakah sekarang bisa telnet ke server? Nah, nggak bisa sekarang. Ya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya, nggak bisa ya. Karena yang saya perbolehkan adalah IP 134. Sedangkan IP yang lain saya deny. Nah, kalau ini saya aktifkan 133, yang lain deny. Ya, Ctrl X, yes. Bentar, baru ini baru bisa. Nah, sekarang bisa lagi. Ya, karena IP-nya sesuai. Oke, bisa diterima sampai di sini. Halo, bisa diterima? Bisa ya? Demikian pula dengan SSH. Ya, SSH dari IP 133 ya, menuju ke 138 nggak ada masalah. Ya, root ya masuk. Nah, karena di sini belum ada rule-nya. Tetapi kalau ini saya aktifkan, nah saya aktifkan, ini saya ganti dengan IP yang lain, 135 misalnya. Ctrl X, yes, enter. Ya. Ini SSH. Nah, sorry, exit dulu. SSH. Nggak bisa. Karena yang saya perbolehkan adalah IP 135. IP 133 saya deny. Halo, bisa diterima sampai di sini? Halo? Ya, Pak. Ya. Nah, ini ya, sama ya. Nah, ini tadi sama, ini juga gitu sama, ya. Jadi yang ini berarti IP 5010 yang diperbolehkan, IP selain 5010 ditolak. Ya, ini juga gitu, ya. SSH IP 5010 diterima, ya, diperbolehkan untuk SSH, sedangkan IP selain 5010 ditolak. Nah, sekarang kalau saya masukkan ke host deny, kebalikannya. Ya, kalau saya masukkan ke host deny, itu artinya ya IP 5010 ditolak. Ya, IP 5010 ditolak. Ya, kebalikannya. Nah, untuk itu ya yang di host low dimatikan dulu ya. Supaya tidak campur. Ya, supaya tidak konflik. Ini dimatikan dulu. Ya, dimatikan dulu. Ya, dikosongi. Baru setelah itu kita edit yang host ya host deny. .deny. Gini ya. Nah, host deny. Coba ini saya aktifkan ya. Saya aktifkan telnet. Ya, telnet yang ini. Nah, sebelum saya tambahi in.telnet d titik 2. Nah, ini saya
ya, saya tolak yang 74133. Ya, telnetnya saya tolak. Ya. Kemudian ditolak semua kecuali 133 ini saya end dulu. Ya, ini saya matikan dulu. Nah, seperti ini. Jadi yang ditolak adalah 133. Ctrl X, yes, enter. Nah, sekarang saya masuk ke user telnet. Nah, apakah bisa? Tidak bisa. Ya, karena IP 133, ya, saya masukkan ke host deny. Kebalikannya host allow tadi ya. Ya, kalau host allow yang IP 33 malah diterima. Oke, bisa terima ya? Halo, bisa terima? Nah, sekarang kalau yang ini, saya ganti, kalau yang ini. All ditolak. Nah, yang ini, all ditolak, kecuali 133. Itu artinya IP 133 yang diterima, selain IP 133 ditolak. Ya, jangan lupa, kita mengkonfigurasi di deny. Ya, berarti kalau di sini all, berarti semuanya di deny, kecuali 133 yang diterima. Saya simpan. Ya, saya ulangi lagi. Nah, sekarang bisa. User 1, user 1. Oke, bisa ya? Sip. Gitu caranya ya. Kemudian berikutnya. Nah ini berikutnya. Memberi keterangan pada klien. Jika tidak dapat melakukan koneksi, dia diberi keterangan menggunakan twist. Jadi diberi informasi ke user. Ya, saya taruh di host deny. Ya, nanti silakan ini di copy, ditaruh di host deny. Nah, di komputer saya sudah saya siapkan. Ya, saya edit lagi. Ini saya matikan dulu. Nah, ini saya masukkan. Nah, yang ini. Nah, berarti ditolak kan ya? 192, 168, 74, 133, ya ditolak. Ya, tetapi kita beri keterangan, ya, menggunakan twist. Ya, twist itu aplikasi atau perintah ya untuk memberikan ya message berupa teks. Message-nya apa ini message-nya? Anda ditolak akses ke telnet ya server dengan IP server ini, nomor IP Anda adalah ini. Oke, saya simpan, enter. Nah, sekarang di sisi user, saya telnet ke server. Nah, seperti ini. Benar ya, ada keterangan ya, nih. Anda ditolak akses ke telnet server IP-nya 74138, nomor IP Anda adalah 133. Oke, bisa diterima sampai di sini? Halo? Ini ya, nanti silakan di-copy aja ini. Ini copy, masukkan ke etc host deny. Oke, nah setelah itu, ya, Anda lakukan ini. Ya, di allow Anda lakukan, di deny Anda lakukan. Ya, ini sisa ini, ya, ini tugas Anda. Ya, jadi host allow Anda masukkan ya 5010, di komputer saya tadi adalah 74133. Ya, sedangkan di deny dimasukkan all. Ya, kira-kira mana yang dieksekusi? Apakah host allow atau host deny? Jadi dua-duanya ada rule-nya. Ya, setelah itu dieksekusi, ya apa yang terjadi? Apakah yang allow yang dieksekusi ataukah yang deny yang dieksekusi? Ya, sudah selesai sampai di situ. Ada pertanyaan? Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Halo? Halo, halo? Maaf Pak, mau bertanya. Ya, ya Mungkin silakan. mengenai post-test minggu depan. Ya, Untuk kisi-kisi post-test minggu depan itu seperti apa Pak? seperti yang kita praktekkan, persis. Seperti yang kita praktekkan. Ya, seperti yang kita praktekkan, ya. Tetapi nanti kasusnya, kasusnya itu adalah kasus yang Anda praktekkan itu, ya, ada sedikit tambahan kasus, ya. Ya, nggak akan keluar dari apa yang sudah kita praktekkan. Gitu ya, Mas ya? Oke. Siap Pak. Bisa diterima? Bisa Pak. Untuk malam ini, apakah ada pertanyaan? Dari saya belum ada Pak. Bisa diterima? Yang lain, apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, silakan dicoba. Saya standby. Silakan dicoba. Ada pertanyaan? Yang lain, Pak Finda, ada yang ditanyakan?
Belum ada. Oke, saya standby ya. Silakan Bapak. Ya, minggu depan, betul. Ya, minggu depan semua lapres sudah berkumpul. Dan minggu depan sekaligus post-test. Ya, silakan. Ya, silakan dikumpulkan semua laporan. Ya, besok minggu depan post-test. Ya, silakan dibuka semua laporannya. Tidak akan jauh dari sana. Oke ya. Oke, baik. Silakan dicoba. Saya standby. Jika ada yang ditanyakan, tidak dimengerti.